Film KKN di Desa Penari yang lagi heboh atau lagi rame dibicarakan di medsos dan di dunia maya membuka kembali memori saya mengenai KKN yang saya lakukan yang meneror pikiran saya atau menghantui ya, pikiran saya. Dan bagi saya itu horor gitu ya. Waktu itu horor bukan dalam arti hantu, tapi membuat saya takut gitu. Seandainya saja kalau waktu itu saya tidak bisa mengatasi peristiwa itu, barangkali saya akan diusir dari kampung itu atau dipersalahkan dan sebagainya. Kembali lagi ketemu dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya, pengalaman pada waktu saya KKN di sebuah desa di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebuah peristiwa yang sangat menakutkan bagi saya saat itu, bukan dalam arti menakutkan hantu gitu, tapi menakutkan karena kalau saja saya tidak bisa mengatasi peristiwa itu, mungkin saya menjadi orang yang dipersalahkan atau saya akan bahkan mungkin bisa diusir dari kampung itu. Nah, kebetulan waktu itu kami di KKN di sebuah desa itu dan saya ditunjuk sebagai ketua kelompok, kota tim KKN di desa itu. Nah, pada waktu itu bulan Agustus tahun 1990. Nah, karena itu bulan Agustus, maka kami sepakat untuk mengadakan lomba-lomba pertandingan olahraga antar dusun. Gitu. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kami diwanti-wanti untuk tidak mengadakan lomba sepak bola antar dusun. Karena apa? Karena biasanya selalu terjadi kerusuhan antar kampung, sehingga itu tidak dikehendaki. Nah, karena tidak dikehendaki, maka kami tidak mengadakan lomba sepak bola, tapi kami mengadakan lomba kasti dan voli yang saya ingat waktu itu, kasti dan voli. Nah, hari pertama adalah lomba kasti antar dusun. Gitu. Nah, ketika babak pertama dimulai, itu sedikit-sedikit terjadi keributan. Kenapa? Karena ya itu misalnya dilempar terkena bilangnya nggak kena atau nggak kena bilang kena dan seterusnya gitu. Sedikit-sedikit terjadi kerusuhan. Wah, hiburan, wah rame, rame sekali itu. Wah, ya, penontonnya tuh ratusan penonton. Itu ya. Nah, sehingga saya benar-benar takutan gitu, ketakutan. Loh ini gimana kalau sampai terjadi kerusuhan? Gitu kan. Jadi saya ketakutan kalau sampai terjadi kerusuhan seperti apa gitu. Dan itu terus itu dalam satu babak yang hanya berlangsung beberapa menit itu wah ramai lagi. Wah, keributan antar supporter, pemain dan pemain udah saling dorong dan sebagainya kayak gitu. Nah, beruntung pada babak pertama belum sampai terjadi seadu pukul dan sebagainya, tapi hanya sebatas omongan-omongan gitu dan kayak gitu. Nah, ketika saya ketakutan itu saya berdoa mohon pada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya ini tidak terjadi keributan, supaya bisa berjalan lancar dan seterusnya. Itu. Saya cepat sekali. Nah, berdoa itu hanya sebentar saja saya berdoa dan setelah saya berdoa itu, saya tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya itu pada waktu itu eh, saya melihat pertandingan tinju antara Mike Tyson dengan James Buster Douglas itu kan. Kira-kira 6 bulan sebelumnya itu. Nah, saya kan ada pertandingan tinju antara Mike Tyson dan James Buster Douglas gitu. Waktu itu orang tidak akan mengira bahwa Mike Tyson akan kalah gitu. Karena dia 37 kali main, 37 kali menang, 33 kali KO. Gitu. Sehingga orang tidak ada yang menjagokan James Buster Douglas gitu. Tetapi saat itu Mike Tyson tuh kalah, KO. Gitu. Nah, komentator tinju waktu itu adalah Samsul Anwar Harahap. Nah, yang saya ingat itu kata-kata Samsul Anwar Harahap itu. Nah, waktu itu dia bilang begini, di mana kekuatan lawan, disitulah letak kelemahannya. Nah, siapa itu? Samsul Anwar Harahap itu bilang seperti itu. Nah, dia menjelaskan bahwa kekuatan Mike Tyson adalah pukulannya itu
tidak hanya pukulan tangan, tapi ketika dia memukul itu disertai dengan seluruh berat badannya, sehingga kekuatan pukulan itu bisa berkali-kali lipat, dan orang yang lawan yang terkena pukulan itu jarang sekali yang bisa bertahan. Biasanya KO gitu. Nah, di sini James Buster Douglas itu bisa menghindari pukulan lawan itu. Jadi ketika pukulan Tyson itu bisa dihindari, disitulah sebetulnya lawannya ketika dia bisa memukul Mike Tyson dengan arah yang sama pukulan Mike Tyson itu, maka Tyson akan mudah jatuh gitu. Disitulah ketika James Buster Douglas bisa menghindari dan dia kemudian bisa memasukkan pukulannya, tersungkurlah Mike Tyson. Itu ya, itu yang kemudian itu terlintas dalam pikiran saya secepat itu, saya terlintas pikiran itu. Di mana kekuatan lawan, di situ terletak kelemahannya. Nah, dari itu saya kemudian berpikir, siapa tadi ya pada waktu terjadi geger-geger itu ya, terjadi keributan itu, siapa sebenarnya yang ucapannya itu diikuti oleh orang banyak itu, gitu loh. Atau dalam tanda kutip ya, negatifnya itu siapa provokatornya itu, gitu loh. Siapa provokatornya ya? Siapa orang yang memprovokasi warga itu, yang omongannya itu akhirnya membangkitkan geger-geger itu saya ingat itu. Oh, orangnya ini saya ingat gitu kan. Karena kan dia ngomong keras itu kan gitu. Nah, waktu itu saya bergerak cepat, saya deketin orang itu, kemudian saya rangkul. Dia kaget waktu saya rangkul gitu, saya kaget. Dia kaget ya, karena dia lebih tinggi dari saya. Saya rangkul gitu, dia kaget gitu lihat ke saya. Terus saya bilang waktu dia kaget, dia mungkin belum sempat berpikir, saya ngomong, "Mas, minta tolong nanti kalau terjadi geger-geger lagi, terjadi kerusuhan, itu rame-rame lagi, ribut-ribut lagi, jenengan bantu kami, tim-tim KKN untuk ikut meredakan ya, untuk meredakan suasana, meredakan situasi," saya bilang gitu. Nah, tapi waktu saya ngomong dalam bahasa halus ya, bahasa Jawa halus. "Mas, nyuwun tulung, mangke nek enten rame-rame malih, enten geger-geger malih jenengan bantu kula nggih tim KKN supados saged ini mboten ribut-ribut kan," saya ngomong gitulah. Terus dia bilang, "Oh nggih Mas, nggih nggih mangke saya kula bantu ya." Dia bilang gitu. "Iya ya Mas, nanti saya bantu," gitu. Tapi saya juga nggak begitu percaya sebenarnya, yang penting saya udah mau minta tolong dulu gitu. Nah, terus saya cari orang kedua. Orang kedua, oke, saya ketemu, saya rangkul lagi, saya minta tolong lagi seperti yang pertama tadi. Saya lakukan seperti yang pertama. Itu. Terus saya masih ada waktu, saya cari satu lagi. Saya lakukan hal yang sama, saya coba pakai orang itu untuk melerai kalau nanti terjadi sesuatu. Dan intinya sama, mereka kaget, kemudian mereka sanggup untuk bantu kami, tim dari KKN. Nah, belum lama itu saya ngomong begitu, babak kedua dimulai, wasit sudah meniup peluitnya. Nah, kemudian belum belum lama, mungkin baru 1 menit, 2 menit, geger lagi. Nah, kali ini lebih parah. Parahnya apa? Penonton tuh semua masuk ke lapangan. Dari kubu aku penonton masuk ke lapangan. Wah, saling dorong kayak gini gitu. Nah, saya jadi benar-benar apa itu? Ketakutan, tapi ketika itu saya melihat orang-orang yang tadi saya rangkul, itu dia nggak ikut masuk, tapi dia berdiri, masih berdiri di pinggir lapangan gitu, dan dia mandang saya. Tapi saling menatap wajah gitu, saling memandang. Terus dia seperti ada yang merintah gitu, dia terjun ke lapangan di antara keramaian itu, dia jadi seperti seolah-olah seperti juru damai itu ya, dia turun gitu, dia bilang udah berhenti berhenti, udah jangan geger, jangan ramai-ramai, jangan ribut-ribut, kan sudah ada aturannya, kan sudah ada yang ngatur gitu loh, sudah ada ini nanti kasihan mas-mas KKN itu loh. Nah, ini kan udah ada peraturannya, semua harus ngikutin aturan ya, intinya begitulah dia itu. Ya, jadi misah-misah kayak gitu, 3 orang itu semua terjun ke lapangan, akhirnya mungkin semua orang jadi kaget juga kan gitu. Semua orang jadi kaget dan rame-rame jadi berhenti gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah pertandingan bisa berjalan
lancar sampai selesai, dan hari-hari berikutnya juga seperti itu. Tidak ada keributan sama sekali, sehingga pertandingan kasti bisa selesai. Termasuk volinya juga sampai selesai. Nah, itu pengalaman saya yang terinspirasi dari Pak Samsul Anwar Harahap pada waktu dia mengomentari pertandingan antara Mike Tyson dan James Buster Douglas, yaitu di mana kekuatan lawan, disitulah letak kelemahannya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton konten saya untuk ini. Mungkin mudah-mudahan ini menginspirasi Anda dan bisa bermanfaat buat Anda. Mungkin punya masalah di tempat yang lain atau punya kasus yang berbeda, tapi dari kasus ini mungkin Anda bisa mengambil hikmahnya, kemudian ikut menjadi inspirasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di tempat Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau saya punya konten-konten baru yang menginspirasi, Anda bisa langsung diingatkan dan Anda bisa menyaksikan video saya yang selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.